Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Renungan kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 dengan tema tegak dalam iman, hidup dalam damai sejahtera dan lakukan kebenaran. Di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, ada sebuah berita baru yang sedang marak di dunia, yaitu rasisme. Maraknya berita ini berawal dari kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam di Amerika Serikat. Dia ditangkap karena diduga melakukan transaksi memakai uang palsu. Polisi yang menangkap Floyd menekan lehernya dengan lutut saat dirinya diborgol dan menelungkup di pinggir jalan hingga Floyd dinyatakan meninggal dunia. Kematian George Floyd memantik kemarahan warga di dunia. Gelombang protes muncul di mana-mana dengan tuntutan agar aparat bersikap lebih adil dan tidak rasis terhadap orang sipil. Memang sebagian unjuk rasa di Amerika Serikat berlangsung damai, namun beberapa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi sehingga mereka membakar mobil-mobil polisi, merusak properti atau menjarah toko-toko. Ibu bapak saudara sekalian, kematian Floyd tidak hanya memicu demonstrasi di Amerika Serikat, tetapi juga di negara kita di Indonesia. Di Indonesia memang kita tidak melihat adanya demonstrasi di jalanan, tetapi orang-orang bersuara di media sosial. Di antara sekian banyak protes, ada yang mengaitkannya dengan situasi orang-orang Papua yang selama bertahun-tahun diperlakukan rasis. Dano Anistabuni adalah salah seorang mantan tahanan politik asal Papua yang baru saja bebas pada 26 Mei lalu. Dia mengatakan bahwa rasisme bukan hal baru dan sudah lama jadi masalah untuk orang kulit hitam. Ibu bapak saudara sekalian, apakah tindakan menjarah seperti yang terjadi di Amerika Serikat merupakan cara yang pantas dilakukan untuk membela rasisme? Kita mungkin berpikir bahwa rasisme hanya terjadi di luar, tetapi kenyataannya tidak. Karena rasisme dapat atau pernah terjadi di depan mata kita sendiri. Atau mungkin kita sendiri adalah pelakunya. Misalnya ketika kita melihat orang-orang timur Indonesia atau orang-orang Papua, kita menilai mereka adalah orang-orang yang jahat, kasar, dan sebagainya pikiran negatif lainnya. Lalu bagaimana dengan kita yang mendengar renungan hari ini? Apakah kita telah membawa damai sejahtera bagi sesama dan keluarga? Dan bagaimana sikap kita sebagai orang beriman yang seharusnya pada waktu membawa damai? Mari kita dengarkan firman Allah melalui pemberitaan Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Ibu bapak saudara sekalian, Paulus menulis surat 2 Korintus untuk menyampaikan beberapa pesan, baik itu pengampunan, pelayanan, pendamaian, diakonia, dan panggilan. Hal-hal ini berkaitan dengan iman, moral, dan kehidupan orang percaya di dalam Yesus Kristus. Paulus menanamkan landasan moral Kristiani agar jemaat di Korintus terbuka untuk pelayanan kasih dan menolong orang-orang yang menderita atau tertindas. Secara khusus dalam pasal 13 ini, Paulus menyampaikan nasihat-nasihat terakhir serta salam penutup. Ibu bapak saudara sekalian, pada ayat 11 Paulus memakai kata akhirnya itu untuk mengakhiri surat-suratnya. Menurut saya, poin utama dalam ayat ini ialah usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kita dapat melihat dalam ayat ini, Paulus menekankan bahwa jemaat di Korintus perlu memperbaiki kelakuan mereka yang salah, saling menguatkan dan memberikan dorongan semangat, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dalam ayat ini, Paulus memang tidak menyebutkan secara khusus apakah jemaat di Korintus harus berdamai dengan mereka sendiri atau dengan orang yang bukan Kristen. Namun yang dimaksud dalam konteks ini adalah di antara mereka sendiri. Intinya melalui ayat 11 ini Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus untuk bergembira dan memperhatikan perkataannya. Mereka harus hidup sehati dengan rukun dan damai
karena Allah memberi kasih dan sejahtera, bahkan senantiasa menolong. Kemudian pada ayat selanjutnya, saudara-saudara, Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus hidup sehati dengan rukun dan damai terhadap semua umat Allah. Dengan kata lain, jemaat di Korintus harus hendak saling menyelami dengan hangat seperti orang yang bersaudara, tanpa terkecuali kepada semua umat Allah. Kemudian pada ayat 13, Paulus mengakhiri suratnya dengan sebuah ucapan syukur. Ayat ini merupakan sebuah harapan atau doa Paulus untuk orang-orang Kristen di Korintus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus merupakan sebagai suatu hak yang Kristus lakukan dan berikan kepada umatnya. Paulus sangat berharap supaya doanya mencakup semua orang di Korintus. Intinya melalui ayat 13 ini, Paulus berdoa supaya Tuhan Yesus Kristus terus bermurah hati dan mengasihi semua jemaat di Korintus. Dan supaya Roh Kudus menyatukan mereka di dalam persekutuan dengan Allah. Ibu bapak saudara sekalian, menurut saya rasisme masih terjadi hingga saat ini, khususnya di Indonesia. Karena masih ada orang yang belum mengupayakan dirinya untuk menjadi sempurna seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jika kita ingin menjadi sempurna, kita harus memperbaiki kelakuan kita yang salah. Kita harus saling menguatkan dan memberikan dorongan semangat kepada sesama dan keluarga. Serta kita harus hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam kerukunan dan damai sejahtera merupakan bentuk tindakan yang dapat kita lakukan untuk membela dan menghentikan rasisme. Mencari tokoh-tokoh seperti yang terjadi di Amerika Serikat itu merupakan tindakan negatif yang tidak membawa damai, namun merugikan banyak orang. Lalu kita perlu menyadari saudara-saudara bahwa kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Allah harus membawa damai dan melakukan kebenaran bagi semua umat Allah. Artinya kepada semua sesama kita, baik mereka Kristen dan non-Kristen, kulit putih, sawo matang, kulit hitam, mata sipit, dan sebagainya. Kita harus meneladani Paulus yang mendoakan jemaat di Korintus untuk tetap bermurah hati dan menyatukan mereka dengan Allah. Hal ini berarti kita harus mengasihi dan mendoakan semua umat Allah. Ibu bapak saudara sekalian, rasisme tidak hanya bisa dan pernah terjadi di luar, namun juga bisa terjadi di lingkup keluarga. Melalui renungan hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk membangun sebuah komitmen menjadi orang yang beriman dan hidup dalam damai sejahtera. Melalui aksi nyata melakukan kebenaran kepada sesama dan keluarga. Marilah kita, saudara-saudara, membela keadilan, melakukan kebenaran, serta menjaga damai sejahtera. Dengan berupaya menghentikan rasisme, tetapi tanpa menindas orang lain lagi. Dan kita bergaul seluas-luasnya dengan banyak orang, agar kita tahu seperti apa orang-orang Timur atau orang-orang Papua itu. Melalui pergaulan tersebut, kita bisa menghargai keberadaan mereka. Ibu bapak saudara sekalian, sebelum mengakhiri renungan hari ini, saya memiliki satu pantun untuk kita semua. Setiap hari di rumah saja, asik. Tidak tahu harus melakukan apa. Mari kita hidup dalam damai sejahtera dengan melakukan kebenaran kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.